Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya semua tentunya luar biasa, sekalipun lagi ada masalah, ada persoalan, tapi kita semua tetap luar biasa. Terima kasih buat kepercayaannya ya, buat Pak Gembala dan seluruh pengerja juga dan seluruh jemaat yang ada di sini. Ya, saya berterima kasih saya boleh ada berdiri depan saudara. Saudara, hari-hari ini kita percaya bahwa ya, seperti yang firman Tuhan tulis, tentunya akhir zaman tidak akan semakin baik. Tetapi firman Tuhan juga berkata, orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan tetap melihat penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita tadi juga Pak Wigan sudah berkata, biar kita ini tidak menjadi Kristen yang hanya mendengarkan firman, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena akan ada perbedaan antara orang yang melakukan firman dengan orang yang hanya ke gereja, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Ya, selalu Tuhanlah yang menilai hidup kita dan Tuhanlah yang akan memberi upah kepada mereka yang setia. Langsung saja kita buka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-24. Kita akan lihat sama-sama dan kita bisa belajar dari setiap firman Tuhan di Alkitab. Ya, saya percaya pasti banyak nilai. 2 Samuel pasal yang 24 mulai dari ayat yang pertama. Kalau saudara lihat di Alkitab, judul perikopnya adalah ya, pendaftaran dan hukuman. Di sana judul perikopnya ya. Iya, kita baca bersama 1, 2, 3. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, kalau kita baca di sini, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, lalu Tuhan menghasut Daud. Tuhan membujuk Daud. Saya percaya kenapa juga Tuhan membujuk Daud, pasti karena Tuhan sudah tahu hatinya. Tuhan itu Tuhan yang menilai hati. Ya, makanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, ya semuanya Tuhan turut bekerja, saya percaya. Dan di sana dikatakan ayat yang kedua, lalu berkatalah raja kepada siapa? Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang sangat disertai Tuhan dan dia sangat mengandalkan Tuhan. Di dalam segala hidupnya dia sangat mengandalkan Tuhan. Dari awal ketika dia mengalahkan Goliat dalam sebuah pertempuran, Goliat datang membawa tombak, ya pedang, lembing, dan Goliat menertawakan Daud. Dia berkata, kamu pikir aku ini anjing, kamu datang kepadaku hanya bawa batu. Tapi Daud berkata, engkau bisa datang kepadaku membawa tombak, lembing, pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah yang akan memberikan aku kemenangan. Dari situ kita bisa melihat bahwa dari awal Daud diangkat Tuhan dengan luar biasa. Musuhnya itu gak tanggung-tanggung Goliat, tapi dia sangat mengandalkan Tuhan. Kalau dilihat dari postur body, dari kekuatan, dari terlatihnya dia militer, Daud tuh nggak ada apa-apanya dengan Goliat yang sejak dari mudanya dia sudah latihan perang. Tapi Daud sangat mengandalkan Tuhan. Justru di saat ketika Daud sudah dikokohkan kerajaannya, dia mulai meragukan Tuhan. Saudara lihat ya, kenapa seringkali Tuhan izinkan kita ini dalam pergumulan. Kadang-kadang setelah kita ini mengalami pergumulan, kita belajar lagi untuk mengandalkan Tuhan. Tapi ketika nggak ada pergumulan, orang kadang mulai lupa. Ya, dan dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika Daud kerajaannya mulai kokoh di 1 Samuel 24, 2 Samuel ini kita lihat itu perjalanan panjang Daud. Dia melawan bangsa-bangsa, dia mengalahkan semua, bahkan dia sudah lolos dari kejaran Saul dan Absalom anaknya sendiri ingin membunuh dia. Ada begitu banyak hal yang sudah Daud jalani. Tetapi selama perjalanan itu dia terus mengandalkan Tuhan. Berapa kali dia mau bunuh, dia harusnya mati, tapi Tuhan luputkan karena Daud mengandalkan Tuhan. Tetapi justru ketika kerajaannya kokoh, Daud mulai punya ketakutan, saudara. Dia menghitung seluruh jumlah suku Israel, bangsa Israel. Ayat yang ketiga berkata di sana, kita baca bersama.
Lalu berkatalah Yoab kepada raja, ya, Raja Daud tentunya. Yoab ini panglima perangnya. Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang sekarang, ya. Daripada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihat. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Sampai Yoab tuh bingung, kenapa Daud tiba-tiba menyuruh menghitung. Ayat 4 dikatakan, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ini diadakan sensus, saudara. Daud ingin tahu berapa jumlah dari orang Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan juga Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan ke Sidon. Jadi mereka itu menjelajah, saudara bisa bayangkan dulu ya, belum ada kendaraan, belum ada alat bantu ya, dengan seadanya. Ini adalah satu tugas yang sangat berat. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Jadi berapa lama dihitung? 9 bulan 20 hari, hampir setahun loh, saudara. Ayat 9, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Jadi ada dikatakan di sana 800.000 orang yang siap untuk berperang. Mereka bisa memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Saudara, ketika Daud menyuruh menghitung, lalu ketahuan jumlah berapa yang bisa pasukan untuk berperang, apa yang Daud alami? Kita baca ayat yang ke-10. Di sana dikatakan apa, saudara? Ayat yang ke-10. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang dikatakan apa? Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Iya, saya kepanasan di sini, saudara, karena memang ini lampu ya. Ya, nggak apa-apa, untuk kebutuhan kamera memang harus seperti ini. Saudara boleh duduk nyaman di situ. Makanya saya sudah berkeringat, saudara tidak perhatikan firman, kebangetan. Ya, saudara, dikatakan di sana akhirnya ketika tahu jumlah, ketika mengetahui berapa ya yang dia punya, dikatakan di sana Daud menjadi apa? Tadi di sana dikatakan apa? Daud berdebar-debar. Ya, waktu dia tahu jumlah kekuatan rakyatnya, maka Daud menjadi berdebar-debar. Itu apa, saudara? Kata lainnya berdebar-debar apa? Ada orang di sini? Bahasa lain dari berdebar-debar itu apa? Jantungan, loh. Itu bahasa kerennya. Tuh, berdebar-debar itu berarti jantungan. Itu terjadi karena apa? Takut. Ya, ketika Daud mengetahui kekuatan bangsanya, justru dia menjadi ketakutan. Kenapa, saudara? Karena ternyata kekuatannya itu tidak seberapa. Amin. Saudara, pernahkah engkau menyadari bahwa kekuatan kita ini sebagai manusia itu tidak seberapa? Makanya jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Kenapa kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita? Waktu Daud tahu, dia menjadi takut. Lah, selama ini lu ngapain aja, Daud? Kamu pergi berperang, kamu nggak pernah perhitungkan jumlah pasukanmu, kamu nggak pernah perhitungkan jumlah kekuatanmu, tapi Tuhan memberi kemenangan. Tapi justru sekarang di saat semua keadaan sudah baik, Daud mencoba dengan kesombongannya ingin tahu seberapa besar jumlah
kekuatannya saudara. Jangan engkau pernah taruh harapanmu pada hartamu, katakan. Ya, harta itu terbatas, uang itu bisa habis dalam sekejap. Tuhan bisa bikin orang miskin. Jangan taruh harapan hidupmu pada kekuatan, kesehatan. Saya setuju saudara hari-hari ini olahraga gym untuk sehat. Ya, saya setuju kalau olahraga itu untuk sehat, bukan untuk umur panjang. Bilang amin. Karena umur itu di tangan. Saya ditawari orang, Bu, mau suplemen nggak, Bu? Ini bagus, kalau ibu minum rutin katanya bertambah 2 tahun umurnya. Saya bilang, siapa yang kasih tahu begitu? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan suplemen. Kenapa saudara minum vitamin? Supaya saudara sehat. Kenapa saudara olahraga? Supaya saudara sehat. Kita nge-gym bukan supaya kita umur panjang, amin. Atlet gym mati di tempat gym, ketindisan barbel. Umurnya berapa? Muda. Tiap hari dia jaga makan, tiap hari dia timbang apa yang harus dia makan. Tapi matinya sangat muda karena ketiban. Itu umur saudara, katakan amin. Jangan engkau berpikir ketika engkau bisa jaga kesehatan, engkau minum makan yang sehat, oh umurku tambah. No loh saudara. Ya, saya sama suami juga ini lagi ngurusin badan. Saya lihat Pak Wigan udah kurus ya Pak ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Gak usah tepuk tangan, nanti dia sombong. Ya, puji Tuhan loh. Saya tanya kenapa Pak? Wah, puasa ya. Jadi makannya tuh sekarang kan orang lagi pada makan 16 jam. Puji Tuhan ya. Iya, saya juga dengan suami ini lagi kurusin badan. Ya terlihat lah ya. Dulu suami juga gede, saya juga gede. Kita ini jaga kesehatan, kita kurangin makan. Ya, yang ini biasanya makan dulu 1 piring, sekarang 1 piring berdua. Kita olahraga mulai. Kenapa? Bukan supaya umur panjang. Ya, karena hidup itu sudah berat. Kalau badan kita berat, maka semakin. Jadi harus dijaga berat badan supaya tidak semakin menambah berat hidup. Ya, karena kalau berat beban, sudah beban hidup berat, badan berat juga semakin berat. Ya, jadi tolong bapak-bapak yang perutnya mulai ke depan, ya kurang-kuranginlah, bisa kok turun. Ya, saya tuh cuma bingung aja. Dulu saya hamil 9 bulan perut saya besar. Saya kalau lihat bapak-bapak yang perutnya besar tuh saya bilang sama suami, bapak itu nggak capek ya? Saya aja dulu hamil capek loh, saya bawa perut 9 bulan loh. Masa bapak itu nggak capek ya? Jadi saudara tolonglah dijaga. Kami menjaga hidup hari ini bukan supaya umur panjang, supaya kita nih hidup sehat. Ya, karena hidup ini berat, kita harus berjuang dengan hidup. Tapi bukan berarti setelah saudara jaga makan, saudara olahraga, saudara minum vitamin, oh hidupnya umurnya panjang. Halo, umur itu di tangan Tuhan. Kenapa kita nggak boleh menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri? Karena manusia itu terbatas, saudara. Nggak ada satupun dari kita yang bisa bikin cerita hidup ini. Hidup ini berubah sewaktu-waktu. Dan kita nggak punya cukup kekuatan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Saya tuh saudara ya beberapa waktu yang lalu dapat kabar luar biasa. Saya saksikan ini saudara, biar kita mengambil hikmah. Saya pelayanan ke satu daerah, ada satu ibu, dia bilang, Bu Debbie doain anak saya dong, sudah menikah 3 tahun gak punya anak. Saya doakan anak itu, saya panggil, saya tumpangi tangan di perutnya, dalam nama Yesus Tuhan beri dia anak, segera hamil. Saya pulang dari daerah itu, sebulan kemudian dia hamil saudara. Dia hamil, melahirkan, baru beberapa waktu yang lalu dia melahirkan, anaknya baru 1,5 bulan. Jadi ketika ibunya ini, neneknya ya, kan seneng dapat cucu. Dan ini anak satu-satunya lagi, cucu dari anak satu-satunya. Lahir, neneknya ini lagi seneng menimang cucu, tiba-tiba sakit neneknya ini. Periksa ke dokter, divonis kena cancer, stadium akhir. Dari kisah yang begitu menyenangkan, tiba-tiba berubah menjadi kisah yang menyedihkan. Lalu dia harus berobat ke luar kota. Ketika dia berobat ke luar kota, anaknya yang punya anak itu, yang baru melahirkan, anaknya perempuan, meninggal dunia. Tragis saudara. Tiba-tiba
neneknya ini harus pulang karena penguburan anaknya, tapi dia nggak dikasih tahu kalau anaknya itu meninggal. Jadi dia pulang ke rumahnya, kok rame, banyak orang. Saya dikirimin videonya, saya lihat. Dia bilang, kenapa banyak orang di rumah? Mereka mau menyambut kamu pulang. Ketika masuk di rumah, dia sangat syok dan kaget melihat anak perempuannya terbaring, yang sudah tidak bernyawa, tinggal jenazah. Kisah hidup yang tadinya begitu luar biasa, bahagia, anak satu-satunya melahirkan, tiba-tiba semuanya berubah menjadi hanya dalam waktu sekejap. Ya, cucunya baru berumur 1,5 bulan hari ini, ditinggal oleh ibunya, dan sekarang ya omanya ini harus berobat karena kanker. Saya dari situ melihat manusia itu begitu rapuh kita ini, saudara. Kisah hidup itu berubah dalam waktu sekejap, ya. Kenapa kita nggak boleh menaruh harapan kepada diri kita? Makanya benar Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, yang mengandalkan kekuatannya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, tapi saya bersyukur ibu dari anak ini, saya takut dia menyalahkan Tuhan, kan. Bayangkan di dalam keadaan yang dia lagi happy, tiba-tiba dapat kabar seperti itu, dia sakit, anaknya meninggal. Saya takut dia akan berkata, di mana Tuhan? Saya nggak percaya Tuhan. Waktu saya telepon saudara, dia nangis, dia bilang, iya Bu Debbie, iya, saya harus semakin dekat dengan Tuhan, Bu. Saya harus semakin dekat sama Tuhan. Dia sambil nangis, saudara. Wow, saya bersyukur karena ibu ini pada akhirnya memutuskan bahwa dia harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk hadapi hidup ini, saudara. Semua kisah bisa berubah sewaktu-waktu tanpa kita tahu. Kita semua berharap hidup ini akan baik-baik saja. Kita berharap semua kisah hidup ini, kisah anak-anak kita, cucu kita, semua akan berjalan baik-baik saja. Tapi ini hidup. Kita nggak bisa pegang kendali atas cerita hidup kita. Ada yang namanya takdir yang kita nggak bisa hindari. Kenapa kita harus terus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan, saudara? Kita dekat dengan Tuhan bukan supaya kita nggak ada masalah di hidup ini. Kita dekat dengan Tuhan karena dunia ini memang gudangnya masalah. Dunia ini sudah tercemar, dunia ini tempatnya persoalan. Dan kita dekat dengan Tuhan supaya ketika masalah itu datang, pencobaan itu datang, kita tetap punya kekuatan sebab kita dekat dengan Tuhan. Sebab dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Hidup ini bisa berubah sewaktu-waktu, nggak ada yang tahu. Tapi diberkatilah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Ketika Daud sudah berada di puncak kesuksesannya, dia justru mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ketika dihitung, dia baru tahu, ya ampun, ternyata tidak seberapa kekuatan yang aku punya. Lalu berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Daud akhirnya menyadari bahwa hatinya sudah jauh dari Tuhan, bahwa dia sudah mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia sadar ternyata kekuatannya tidak seberapa. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ayat 11, setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Karena Daud sudah sangat berdosa dengan meragukan Tuhan, padahal selama ini Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Tuhan harus menghukum dia, saudara, nggak bisa luput. Tapi Tuhan suruh pilih 3 hukuman yang akan dia pilih. Yang ayat yang ke-13 berkata, kemudian datanglah ya Gad kepada Daud. Dia memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri ya 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu?
sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. 3 penghukuman. Daud disuruh pilih. Kamu pilih ya, kamu akan datang kelaparan selama 3 tahun di negerimu, atau maukah engkau dikejar oleh musuhmu ya, dan engkau harus lari daripada mereka selama 3 bulan? Atau maukah ya engkau kena penyakit sampar dan akan banyak orang yang mati? Lalu berkatalah Daud ayat 14 kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan ya, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud memilih hukuman yang langsung berhadapan dengan tangan Tuhan. Dia nggak mau jatuh ke tangan musuh. Dia mau itu hukuman yang datang dari Tuhan saja, langsung berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kita belajar hari ini, ketika kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Alkitab berkata terkutuklah. Ada penghukuman, ada harga yang harus kita bayar. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Lalu ayat 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Betsheba. Berapa banyak orang? 70.000 orang mati. 70.000 itu banyak atau sedikit, saudara? Banyak. Harga dari sebuah hati yang mulai jauh dari Tuhan. Akan banyak proses, akan banyak kerugian yang kita alami kalau kita ini hidup jauh dari Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan bukan hanya terlihat dari saudara datang ke gereja setiap hari Minggu. Hidup mengandalkan Tuhan ya, bukan hanya KTP-mu tercatat sebagai orang Kristen, tapi hidup mengandalkan Tuhan. Engkau terus menyerahkan waktumu kepada Tuhan. Engkau terus bergantung. Setiap keputusan bisnis, doakan, bawa di tangan Tuhan. Setiap engkau mau melakukan sesuatu, bilang Tuhan, kalau engkau berkenan Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntut jalan-jalan hidup kami. Apapun yang mau engkau kerjakan, katakan Tuhan, sertai Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang ambil alih. Bahkan engkau berani berkata, kalau ini memang darimu Tuhan terjadi, kalau tidak maka Tuhan batalkan semuanya. Dan orang yang hidup mengandalkan Tuhan, mereka pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Ayat yang ke-16 dikatakan, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Mengapa Daud memilih untuk jatuh dalam penghukuman langsung dari tangan Tuhan? Karena Daud berkata, Tuhan itu penuh dengan kasih dan pengampunan. Dia bisa menyesal atas penghukuman. Ketika malaikat itu mau mengancungkan pedangnya atas Yerusalem agar mereka mati kena penyakit sampar, Tuhan berkata dia menyesal. Lalu berhenti, makanya hanya 70.000 orang yang mati. Sebenarnya akan bisa banyak yang mati. Kita nggak pernah tahu, dunia berganti, kita sudah melewati COVID. Ya, mungkin juga COVID itu adalah malaikat sedang mengacungkan pedangnya atas bumi ini, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan yang paling tahu. Kalau kita masih ada, ditinggalkan hidup sampai hari ini, saya percaya ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Saudara, engkau hidup bukan hanya untuk hidup bagi dirimu sendiri. Satu saat kita semua akan mati. Kita akan menghadap Tuhan. Tapi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Mari kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berlomba, tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan bagi kerajaan-Mu? Karena aku hidup bukan cuma untuk hidup. Ada rencana Tuhan dalam hidupku yang harus aku genapi. Ketika saya mau membangun sekolah Alkitab di Bandungan, saudara, puji Tuhan, hampir selesai. Harusnya kami sudah peresmian bulan Agustus kemarin, tapi masih ada beberapa yang kurang.
Waktu kami mau membangun, saya ini bilang sama suami saya, pasti uang kita tuh nggak cukup. Saya ini bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar di rekening. Tapi kenapa Tuhan suruh saya bangun sekolah Alkitab itu? Saya nggak punya cukup uang. Lalu saya bilang sama suami saya gini, gampang say, nanti kalau sudah mulai pembangunan, kita taruh aja nomor rekening di YouTube. Ya, yang nonton channel saya setiap hari pagi itu hampir 100.000, sore itu 50.000 sampai 60.000. Kita taruh aja untuk pembangunan sekolah misi, saudara bisa menabur ke nomor sekian. Gampang, pasti selesai. Tapi waktu kami mau melakukan itu, tiba-tiba Tuhan tegur saya. Coba kamu lakukan itu. Itu tanda bahwa engkau tidak mengandalkan aku. Jangan engkau merekayasa pekerjaanku. Saya langsung ngomong ke suami, karena kita ini bukan gereja, saudara. Saya bilang ke suami saya, enggak usah say. Jangan ditulis di layar. Karena kami ini sudah komitmen dari awal, kita nggak akan tulis nomor rekening di layar. Saya bilang, kalau kita coba-coba bertindak begitu, maka Tuhan tidak akan campur tangan loh. Ya, kalau gitu enggak jadi ya. Ya udah, kita dengan iman aja. Sampai hari ini pembangunan itu sudah selesai, sekarang tinggal finishing. Saya melihat saudara, uang saya bukan semakin habis, tapi Tuhan semakin memberkati dengan begitu luar biasa. Amin saudara. Jangan coba merekayasa Tuhan dengan cara pikir kita, dengan apa yang kita pikir bisa. Waktu kita hidup mengandalkan Tuhan, coba saudara, saya ketika dalam pembangunan mau ngecat aja, pemborongnya bilang, Bu nanti kita mau cat ya, ini nanti kira-kira kita butuh gini-gini. Tiba-tiba ada toko cat WA saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah ngomong di layar TV atau di mana, saudara kita lagi ngecat butuh cat. No, tiba-tiba ada orang, Bu saya dari toko cat Bu di Bandung, Ibu butuh cat nggak? Kok yo pas loh. Saya bilang iya, ini nomor telepon pemborong saya, ibu hubungi aja. Pabrik kasur datang ngasih kasur. Tiba-tiba kemarin saya bilang sama suami gini, say, udah selesai semuanya loh. Kita kok nggak kepikiran kita cari furniture loh. Belum ada loh tempat tidur, furniture, meja, kursi. Oh iya ya. Saya bilang ya udah kita cari yang murah-murah aja. Saya mau pelayanan ke Surabaya. Tiba-tiba ada orang WA, Bu, shalom, saya bisa telepon nggak? Saya balas, iya silakan. Kenapa Bu? Saya ini dari pabrik furniture Bu. Kami punya pabrik di Malang. Ibu kapan datang ke Surabaya? Bisa mampir ke Malang. Oh minggu depan saya ke Surabaya. Ibu bisa mampir di pabrik kami. Tuhan suruh Bu, kami semua yang akan isi furniture di sekolah Alkitab Ibu. Loh kok yo pas waktunya. Saya tuh melihat, dan kalau saya bilang sama suami saya, kalau kita udah taruh nomor di layar, kita tidak akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Sampai pada akhir, saudara, saya melihat, ya ayo kenapa kita ini nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lihat, ketika Daud mulai mengandalkan kekuatannya, dia takut dan penghukuman datang. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya ya Daud berkata ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud akhirnya menyesal di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bangsa Israel, rakyat ini tidak bersalah. Jatuhkanlah penghukuman itu atasku dan keluargaku. Tapi Tuhan sudah mengampuni dan dia sudah menyesal. Hari ini saudara, belum terlambat. Kita akan menghadapi tantangan ke depan. Alkitab bilang tidak akan semakin baik dunia ini. Tapi orang yang terus mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat pembelaan Tuhan. Ingat, kita hidup bukan hanya berjuang untuk sesuatu yang ada di dunia ini saja, tapi kita sedang berjuang untuk sesuatu yang sampai pada kekekalan. Hidup kita bukan di dunia ini, tujuan kita bukan di sini. Di sini itu hanya sementara. Alkitab berkata kita hanya perantau di dunia ini. Saudara dan saya, satu saat kita akan menghadap Tuhan. Dan di sanalah kita akan memulai hidup yang sesungguhnya. Dan apa yang sudah kita lakukan selama kita ada di dunia, itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Tuhan. Karena semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab.
biarlah hari-hari ini kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Ya, saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, namun sebelumnya saya pengen kita baca satu ayat saudara. Ya, kita mau lihat kenapa kita ini tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Mari kita buka di dalam Yakobus saudara. Ya, kita mau sama-sama terus berusaha ya, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, supaya kita ini senantiasa ada di dalam ya perkenanannya. Hanya dengan itulah kita ini bisa luput saudara. Kita baca Yakobus pasal yang keempat ayat yang kita lihat bersama saudara. Maaf, Yakobus pasal ini tidak ada di dalam ini saya, tapi tiba-tiba ya. Nah, Yakobus 4 ayat yang ke-13 saudara. Kita lihat bersama Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini salah satu cara kita hidup mengandalkan Tuhan. Ayat 13 berkata, baca 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Betapa seringnya kita melakukan perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Ingat, umur kita, usia kita itu Tuhan yang pegang. Sehebat apapun suplemen yang kau minum, sehebat apapun engkau berolahraga, engkau menjaga kesehatan, umur itu ada di tangan Tuhan. Bahkan engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mari kita berdiri saudara, kita datang di hadapan Tuhan.